Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok A3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai pendahuluan inseminasi buatan pada anjing kintamani. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Niputu Kesha Pramana Putri atau saya sendiri dengan NIM akhir 073, kemudian ada Natalia Vin dengan NIM akhir 081, ada Ratim Harini Widiasih Herwolo dengan NIM akhir 097, ada Audrey Magnolia Tionardi dengan NIM akhir 101, kemudian ada Ida Ayu Chandranarswari dengan NIM akhir 109, kemudian ada Igede Eka Dista Parandika dengan NIM akhir 114, kemudian ada Jessica Lauren Munte dengan NIM akhir 115, dan Ahmad Haris Fitra Mauladi dengan NIM akhir 116. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan adalah sebuah teknologi reproduksi dengan bantuan manusia dengan cara mengumpulkan semen secara artifisial, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina untuk menginduksi kehamilan. Kemudian terdapat 3 macam untuk inseminasi buatan pada anjing. Yang pertama ada transvaginal, yang kedua ada transurin, dan yang ketiga ada surgical. Jadi mengapa IBD penting dilakukan pada anjing kintamani? Tentunya untuk melestarikan ras dari anjing kintamani sendiri, memperbaiki dan pelestarian genetik, mengatasi keterbatasan jarak dan akses dari pejantan, serta mengatasi masalah dari infertilitas dan perilaku dari anjing kintamani. Sejarah IB pada anjing. Inseminasi buatan pada anjing dimulai pada tahun 1780 oleh Lazzaro Spallanzani, yang dikenal sebagai bapak inseminasi buatan modern. Ia berhasil melakukan IB pertama secara ilmiah dengan menginseminasi anjing betina peliharaannya menggunakan semen segar pada suhu tubuh, ya, yang menghasilkan 3 ekor anak anjing yang mirip dengan induk betina dan pejantan. Melalui penelitiannya, Spallanzani membuktikan bahwa fertilisasi berasal dari spermatozoa, serta menemukan bahwa benih tidak selalu membunuh sperma, melainkan dapat mempertahankan viabilitasnya. Di Indonesia, IB mulai diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh Profesor B. Said melalui Fakultas Kedokteran Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Program ini berkembang dengan pendirian stasiun IB di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Baik, selanjutnya adalah sejarah penerapan inseminasi buatan pada anjing kintamani. Jadi, anjing kintamani merupakan anjing yang termasuk dalam golongan anjing purba atau ancient dog, yaitu anjing lokal yang telah kehilangan ragam genetiknya sejak ribuan tahun silam. Anjing kintamani telah diakui sebagai anjing ras lokal Indonesia yang menjadikan anjing kintamani sebagai aset genetik kebanggaan nasional yang penting untuk dilestarikan. Dengan status ini, upaya untuk meningkatkan populasi dan kualitas genetik anjing kintamani pun menjadi semakin mendesak. Anjing kintamani awalnya hanya dibiarkan secara alami tanpa teknologi yang canggih. Namun, diperlukan upaya pelestarian yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan ukuran populasinya, karena jika upaya ini hanya dilakukan secara alami, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, faktor seperti transportasi yang jauh juga dapat menimbulkan stres pada anjing. Maka dari itu, diberlakukanlah teknologi inseminasi buatan sebagai solusi teknologi yang relevan, sekaligus untuk mendorong perbaikan genetik dari anjing kintamani. Baik, selanjutnya yaitu kita lanjut ke tren pengembangan IB awal atau masa-masa di mana IB itu baru ditemukan atau dilakukan. Yang pertama itu ada inseminasi intravaginal atau awal. Cara kerjanya itu kita menggunakan semen segar, kemudian dimasukkan ke dalam vagina menggunakan kateter atau pipet untuk meniru proses kawin alami. Ini itu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama itu sebenarnya dia sederhana dan murah, kemudian tidak memerlukan anestesi, kemudian nanti ketika mudah dilakukan di lapangan. Untuk keterbatasan, keberhasilannya itu rendah sampai sedang, kemudian harus menggunakan segar atau jilat, dan membutuhkan jumlah sperma yang tinggi. Kemudian untuk awal penggunaan, semen beku itu cara kerjanya, sperma itu mulai dibekukan untuk penyimpanan, namun masih digunakan dengan teknik sederhana atau intravaginal. Kelebihannya itu yang pertama, bisa disimpan lebih lama. Kemudian yang kedua, mulai memungkinkan distribusi genetik. Kemudian untuk keterbatasan, viabilitas sperma itu menurun setelah
towing dan tidak efektif jika hanya intervagina. Baik, adapun tren inseminasi buatan pada anjing hitamani saat ini yaitu yang pertama ada terkait dengan peningkatan popularitas anjing hitamani, di mana industri hewan kesayangan yang terus berkembang itu meningkatkan permintaan atau demand terhadap ras hewan tertentu. Ini mengulik dari studi oleh Park pada tahun 2025 ini dan termasuk anjing hitamani. Popularitas ini mendorong peternak untuk meningkatkan kualitas genetik, salah satunya itu melalui inseminasi buatan. Yang kedua yaitu terkait dengan riset inseminasi buatan, di mana transportasi anjing pada jarak jauh itu bisa menyebabkan stres pada anjing, sehingga IB itu bisa menjadi alternatif yang praktis. Hal ini menyebabkan riset mengenai IB pada anjing itu turut meningkat. Baik, selanjutnya tren IB pada anjing Kitamani ini juga didukung oleh perkembangan kontes dan seleksi genetik. Itu yang terakhir ada Bali Dog Show 2025 dan juga 2026 yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 24 Mei 2026 kemarin, di mana ajang ini penting sebagai wadah pelestarian dan juga penghargaan terhadap warisan budaya lokal berupa anjing Kitamani. Tidak hanya di tingkat nasional, anjing Kitamani juga telah tampil di European Dog Show atau EDS 2025 yang menjadi peluang distribusi semen lintas negara kepada peminat internasional. Kemudian selanjutnya, pendorongan tren IB pada anjing Kitamani itu juga dapat dilihat dari harga dan juga nilai ekonomi, di mana setelah diakui oleh FCI, harga anakan anjing Kitamani yang berumur 2 bulan itu melonjak dari 500.000 menjadi 5 juta per ekor. Kenaikan nilai ekonomi ini menjadi pendorong kuat bagi peternak untuk semakin serius mengadopsi teknologi IB untuk menghasilkan individu yang lebih berkualitas dan juga bernilai tinggi. Baik, selanjutnya ada tantangan penerapan IB pada anjing Kitamani. Itu yang pertama dari sisi biologis, di mana penentuan waktu ovulasi yang tepat masih menjadi kendala utama karena variasi individual antar betina sangat tinggi. Tidak hanya itu, kualitas semen beku juga menjadi permasalahan dikarenakan proses pembekuan dan pencairan dapat menyebabkan kerusakan membran sperma sehingga menurunkan tingkat keberhasilan. Kemudian dari sisi teknologi dan teknis, itu kriopreservasi semen anjing jauh lebih kompleks dibandingkan ternak. Kemudian teknik inseminasi intrauterin berbantuan endoskopi membutuhkan peralatan khusus dan operator yang terlatih, yang ketersediaannya di Indonesia masih sangat terbatas. Kemudian dari sisi ekonomi, biaya IB anjing itu masih tinggi dan belum terstandarisasi secara nasional, sehingga akses teknologi ini belum merata di kalangan peternak. Kemudian yang terakhir ada dari sisi etika dan genetika, di mana penggunaan penjantan yang terlalu terbatas dalam program IB beresiko menyempitkan keragaman genetik populasi anjing Kitamani dalam jangka panjang, yang dimana hal ini bertentangan dengan tujuan pelestariannya. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.